Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali dengan saya Eki Surajul Bayhaqi di program podcast kita kali ini. Kita sekarang sudah berada pada sesi kedua ya program ini. Alhamdulillah gitu ya. Di kesempatan kali ini kita mengundang DPRD Kota Tasikmalaya gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perwakilan yang hadir, Pak Haji Murjani. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sudah berkenan hadir di kantor kami untuk sharing dan juga berdiskusi lah terkait dengan segala hal yang berkaitan dengan DPRD khususnya di Tasikmalaya sebetulnya. Ya. Jadi sekarang kita sedang memang kemarin kalau sesi kemarin kita membahas terkait dengan soal pemilu dan lain-lain gitu ya. Sekarang kita masuk sebelum nanti kita juga akan coba bahas ke ranah sana ya. Nah, Pak Haji Murjani mungkin perlu disampaikan dulu profil sebelum kita nanti berbincang. Oke, gak apa ya. Oke, terima kasih Kang. Jadi terima kasih atas undangannya sehingga hari ini kita bisa duduk bersama ya, diskusi ya. Saya di Komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya, salah satu pimpinan Komisi 4. Jadi saya sekretaris Komisi 4 yang dulu waktu kita kenal jadi Komisi 2 itu. Ya kan? Iya. Waktu itu menjabat terkait dengan beberapa hal yang muncul itu Komisi 2. 2,5 tahun saya dipindahkan ke Komisi 4 terkait dengan kesra pendidikan, kesehatan dan lain-lain itu. Itulah tugas partai yang harus saya jalankan. Jadi itu ke sana. Saya sebenarnya nanti juga paham ya, memang saya ini periode pertama ya, sebelumnya saya memang orang bisnis, jadi luar biasa ternyata antara dunia politik dengan dunia bisnis ya gitu. Tapi alhamdulillah inilah yang bisa kita berikan untuk masyarakat Kota Tasik terkait dengan apa itu sumbangsih sebagai ucapan terima kasih saya selama ini Kota Tasikmalaya. Begitu ya. Ini menarik ya, jadi tadinya seorang pembisnis dan hari ini juga sebenarnya masih berjalan ya. Ya, cuma kan kita alihkan ke istri, delegasikan istri, ya. Fokus di DPRD. Ya, gitu. Karena tatipnya begitu Kang. Begitu. Jadi kalau kita menjadi anggota dewan itu tatipnya jelas. Jadi yang nomor 1 adalah DPRD. Baru yang lainnya nomor 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi jangan kebalik nanti. Betul. Karena memang kalau jadi anggota DPRD itu sebetulnya menurut ada gimnya gitu ya, harus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi kalau sudah masuk ke DPRD itu fokus pengabdian ya Pak ya. Ya memang harus niatnya fokusnya ke sana. Ini yang menarik sebetulnya ketika tentu ada perubahan mindset yang tadinya seorang pembisnis pure melihat segala sesuatu itu berarti profit oriented kan begitu ya. Nah, sekarang bergeser berarti mindsetnya gitu ya. Ada proses transisi tersendiri ya, adaptasi selama misalnya beralih waktu dulu gitu menjadi seorang pembisnis dan kemudian tiba-tiba menjadi seorang anggota legislatif gitu Pak. Ya, luar biasa. Jadi bukan rumus. Gini, kalau di bisnis kan 1+1 2. Iya. Kalau di politik 1+1 itu belum jelas gitu. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa minus gitu. Jadi inilah yang memang waktu itu tapi adaptasi cepat gitu ya. Beberapa bulan jadi harus menyesuaikan. Jadi kita sesuaikan kondisi itu sehingga kita harus bisa bersama-sama memahami gitu. Karena ini berbeda. Itu berbeda. Gitu. Ini ke sana, ya kan? Ya mungkin kita juga melihat ya sekarang momentum pemilu ya Pak. Betul. 2024 dan sekarang mesin partai sudah mulai dipanaskan. Kemudian calon-calon anggota legislatif begitu banyaknya, apalagi kemarin pasca putusan Mahkamah Konstitusi ya yang memutus dengan sistem proporsional terbuka. Artinya kan nomor urut udah nggak jadi penting lagi ya, nggak penting lagi berapapun nomornya, yang penting dia bisa meraup suara terbanyak, dia jadi kan gitu. Nah, kadang saya juga heran, kenapa sih berjubel orang pengen jadi anggota dewan gitu Pak? Karena belum pernah merasakan sebenarnya. Kalau dari rasakan seperti saya sebenarnya tugasnya banyak. Ya, okay. Jadi kalau kita itu, ini yang saya rasakan ya, ibarat gini, kalau seorang Murjani diberikan waktu seminggu ini 9 hari, tetap kurang. Oh, kurang. Sebulan itu tanggal kalender sampai 36 juga kurang. Gitu. Kenapa? Begitu saya masuk di dunia itu,
semua tupoksinya kita jalankan itu sebenarnya menghabiskan waktu yang luar biasa. Jadi kalau nggak didasarin karena itu pengabdian ya tadi nanti susah. Karena itu habis waktu yang sangat menyita. Jadi itu sebenarnya, jadi mungkin kalau orang-orang pengen berjubel mau ke sana ya tadi karena belum nyobain gitu. Jadi, kalau udah nyobain ternyata hantamannya juga luar biasa. Apalagi kan tugasnya kan berat gitu ya. Ujung-ujungnya kan bagaimana apa yang kita lakukan, perda-perda yang kita terbitkan, ujungnya kan harus gimana? Harus kesejahteraan rakyat, ya kan? Nah, harus kita awasin, ya kan? Harus kita anggarkan, ya kan? Dan kita harus buat regulasinya. Semua ujung-ujungnya adalah kesejahteraan rakyat. Nah, itu yang memang saya lihat fungsi sentral DPRD dan itu harus berperan aktifnya di situ. Kurang lebih begitu kayak kita lihat. Betul. Nah, intinya belum merasakan ya. Ya kelihatannya begitu. Kalau sudah merasakan ternyata bisa enak gitu atau bisa capek juga ternyata di dalam dewan gitu ya. Ya kayak seperti kan nih contoh. Saya tidak ada waktu Sabtu Minggu siapapun itu masyarakat butuh saya pasti hadir. Harus dilayani. Gitu. Harus begitu. Jadi kalau nggak begitu ya susah nanti kita menjalankan tupoksi kita. Jadi kan kita kan sebagai perwakilan masyarakat. Jadi apapun itu yang diharapkan ya bagaimana kita perjuangkan, ya kan. Terus kita hadir di tengah-tengah masyarakat, apalagi dalam kondisi kesulitan. Nah itu kita, yang membuat waktu itu habis. Kenapa itu masih sangat kental gitu ya? Karena Kota Tasik kemiskinannya masih tinggi. Jadi masih perlu banyak masyarakat yang kita bantu. Betul. Jadi memang tidak seindah yang kita bayangkan bahwa tugas untuk kerja DPRD bukan hanya duduk di kursi di belakang meja gitu ya. Kalau itu admin aja nanti. Administrasi, ya, betul. Nah gitu Pak. Ya memang kan begitu sentralnya peran DPRD di dalam sistem pemerintahan daerah lah. Kalau katakan seperti itu, dia bisa dianggap sebagai fungsi lembaga yang memiliki fungsi kontrol yang terhadap pemerintah, khususnya di tingkat daerah. Gitu. Yes. Nah selama ini apakah fungsi itu sudah Bapak jalankan dan teman-teman dengan baik? Ya kan kita terus harus mencoba terus memaksimalkan itu ya kan. Penilaian ada di masyarakat, tentu ada di situ. Nah saat kita membuat peraturan daerah, saya selalu kenceng ini endingnya arahnya kemana. Pokoknya ujung-ujungnya semua aturan yang kita buat harus outputnya kesejahteraan masyarakat, kan gitu kan. Bagaimana kita juga dalam pengawasan, itu juga harus ketat ya kan. Makanya kalau saat saya juga alhamdulillah masih di Badan Anggaran, jadi yang juga berperan ikut merancang APBD Kota Tasik, ya kan. Jadi makanya kadang-kadang kan alat sebenarnya kalau kita akan memutuskan itu, apalagi ketemu saya itu, saya salah satu juru hitungnya di DPRD. Jadi semua saya hitung detail, ini arahnya kemana, jangan sampai nanti ini adalah pengamburan anggaran. Jadi itu penting karena Kota Tasik ini masih tinggi dari sisi penganggurannya, juga dari sisi kesejahteraan masyarakat, umat miskin masih tinggi ya kan. Kita masih urutan nomor 2 dari bawah gitu ya. Dan itu kan perlu perjuangan yang keras gitu ya. Jadi peran penting Badan Anggaran itu saat menentukan atau ketok palunya itu adalah diperlukan konsentrasi yang tinggi begitu. Menurut hasil evaluasi Bapak untuk kondisi hari ini, postur anggaran kita masih dalam batas wajar, normal, atau tidak normal, Pak? Misalnya kalau kita hitung misalkan antara pendapatan dengan pengeluaran kita gitu, postur APBD kita potretnya gimana Pak di Kota Tasikmalaya? Iya, kita kan APBD kita juga belum begitu besar ya, kan cuma 1,7, 1,8, 1,9, nanti kalau diperubahan 2T gitu kan, ya itu T ya gitu. Jadi untuk membayar gaji bagian negeri aja udah kurang lebih 850 miliar. Jadi memang ini perlu, makanya saya juga di saat rapat Badan Anggaran, bagaimana kita juga harus menghitung secara detail, terus juga potensi apa yang bisa kita gali sehingga PAD kita naik gitu ya. Karena tren kecenderungan transfer dari pusat ke provinsi terus ternyata turun semenjak kemarin COVID. Jadi kita harus nge-push bagaimana PAD kita juga ini bisa naik, karena kita juga masih banyak sebenarnya kalau tata kelola itu kita benerin gitu ya, kita benahin, itu bisa menghasilkan pundi-pundi pendapatan.
Oke. 870 miliaran hanya untuk 850-an. 850-an ya. Ya. 850-an hanya untuk belanja pegawai berarti ya. Ya. Dan Gitu. sisanya untuk Ya kan ada rumusnya lagi udah untuk pendidikan ada rumusnya, ini ada rumusnya. Jadi kan untuk membangun kita kecil. Itu pun kan PAD kita juga nggak banyak. Kita cuma rata-rata di angka 320 miliar ya. Walaupun target kita PAD juga tahun ini kita 360 miliar. kecil banget, berarti tidak bisa menutupi ya Pak, kebutuhan Ya APBD. cuma versus 15-17%. Kecil banget. Nah, makanya kalau kita nggak berpikir ke depan ini bahwa otak kita nggak ke arah yang bagaimana kita mengejar PAD ini akan bahaya gitu. Kalau kayak pajak distribusi kan sebenarnya udah gampang diukurnya, rumusnya gitu kurang lebihnya ya kan. Artinya kan kita nggak bisa berkutat di arah itu. Bagaimana juga kemarin saya menyarankan pemerintah Kota Tasik harus membuat pundi-pundi pendapatan lainnya itu melalui BUMD. Karena potensi Tasik ini luar biasa, apalagi nanti masanya exit tol di 2024-2025. Jadi harus perlu banyak inovasi ya Pak ya untuk menggali potensi PAD, dan itu ada sebetulnya di Tasik Pak. Peluangnya luar biasa. Ya saya udah menghitung itu. Seperti halnya bagaimana kita juga memikirkan BUMD PDAM air. Itu kan selama ini kita dari kabupaten dan itu pasarnya kan 70% ke orang Kota Tasik. Bagaimana kita ada negosiasi dengan kabupaten terkait dengan pendapatan. Itu juga bisa. Yang kedua adalah kita juga bisa masuk di kemarin yang sudah kita sodorkan, ide saya adalah air minum dalam kemasan MDK. Itu juga potensinya luar biasa karena begitu nanti kebijakan kita mengarah ke sana itu akan menghasilkan pendapatan, karena mamin kita aja beli air minum itu kalau 1 tahun dihitung mulai dari kelurahan sampai sekota itu miliaran. Itu kan artinya kan kalau kita memakai produk kita sendiri kan luar biasa. Termasuk juga bagaimana kita bergudangan, nyewain gudang itu luar biasa. Seluruh distributor produk yang beredar di Tasik, kabupaten, kota, Ciamis, Banjar itu gudangnya di Kota Tasik. Artinya kalau kita punya sentral pergudangan itu bisa kita sewa-sewakan. Milik pemerintah kota. Pemerintah kota. Ya ini udah BUMD. Gitu. Dan itu mungkin ya Pak ya? Memungkinkan. Kemarin saya udah munculkan gagasan, ayo kita bikin yang namanya Perda Aneka Usaha. Nah, Perda Aneka Usaha ini tujuannya untuk sebagai holdingnya BUMD. Jadi selama ini kan kalau mau bikin BUMD, bikin Perda, BUMD satu lagi bikin Perda, itu nanti kelamaan. Jadi kalau udah ada wadahnya nih holdingnya BUMD, sehingga saat kita akan mendirikan BUMD lagi itu nggak usah pakai Perda lagi. Jadi yang saya arahkan kemarin ke situ. Oh ya, jadi nggak satu BUMD bikin Perda gitu. Lama, nanti ya. peluangnya keburu hilang. Iya, ya kan? Karena ini proses kan, satu Perda kan prosesnya bisa setahun lebih gitu ya, pengajuan ini itu sebagainya. Tapi kalau udah jadi Perda Aneka Usaha berarti mewayungin atau holdingnya seluruh nanti BUMD yang akan kita kerjakan. Bisa fleksibel. Bisa fleksibel. Gitu ya. Memang kan kalau untuk konteks kota Tasik yang memang wilayahnya juga cukup kecil gitu ya Pak ya. Sektor pajak menjadi menurut Bapak nih, di sektor pajak kita ada masalah nggak Pak? Pajak retribusi dengan sementara kan untuk konteks kota Tasik itu menjadi tadi itu ya, jadi sebetulnya hal yang bisa diandalkan semestinya gitu ya. Kira-kira gimana Pak hasil evaluasi Bapak? Kalau pendapatan saya melihatnya gini trennya. Saya masuk 2019 itu rata-rata PAD kita hanya di average 290 miliar rata-rata ya. Terus saya juga mungkin tadi ke bawah dunia saya yang sebelumnya gitu, jadi ngitung duit terus gitu ya ke sana ya, walaupun dulu juga hitung duitnya duit perusahaan gitu, hitung gitu ya. Jadi bagaimana kita push di sana, makanya waktu ketemu kami pertama kali kan terkait dengan distribusi parkir kan, luar biasa waktu itu gitu. Nah kalau dari sektor pajak trennya udah cukup bagus tanpa harus menaikkan tarif. Jadi udah kita rubah tata kelolanya sehingga trennya ini kalau kita tarik dari 2019, 20, 21, 22 dan target 2023 ini naiknya udah sekitar 30 miliar. Udah luar biasa ya kan. Tapi memang bermasalah di
eh, retribusi. Nah, retribusi ini terjun, ya kan, dan memang kan retribusi nggak ada sanksi gitu, beda dengan pajak, ya kan. Diparkir dari beberapa tempat gitu. Nah, inilah yang sedang kita coba benahin sehingga nanti kita ada persiapan untuk PAD yang lebih tinggi lagi. Kemarin kita udah beberapa rapat beberapa kali. Nanti rapat akhir tahun ini sebentar lagi, nanti APBD lagi akan kita garap lagi terkait dengan bagaimana kita membuat ting to do terkait dengan retribusi. Artinya akar masalahnya di mana, Pak? Ya, contoh kemarin kalau diparkir ya seperti dulu itu belum selesaikan. Betul. Selesaikan. Ya mudah-mudahan nanti ada beberapa alternatif yang coba kita tawarkan. Apakah nanti dengan sanksi-sanksi tertentu gitu, kalau memang nggak tercapai, atau memang nanti kalau memungkinkan kemudian dikata udah saya usulkan, yuk kita diswastakan aja terkait dengan distribusi paket contohnya begitu. Dan ada beberapa distribusi lainnya sebenarnya gitu, tapi yang menonjol kan dari sisi parkir yang memang itu penurunan cukup drastis, atau pencapaian dari target dan realisasinya cukup masih jauh. Gapnya jauh gitu Jauh. ya. Gapnya jauh. Sana. Barangkali Pak, itu ada rekomendasi untuk yang kemudian di DPR disampaikan ke pemerintah kota hasil dari evaluasi tersebut. Kemarin kita udah coba menawarkan, nanti tinggal kita rumuskan bahwa ada beberapa pihak swasta yang akan mengelolanya dengan target tertentu, artinya pasti targetnya lebih besar dari realisasi kita hari ini. Itu nanti tinggal pertimbangan pemerintah kota aja, karena kalau kita lihat juga regulasi beberapa daerah lain bisa ya. Ya, gitu. Tentu nanti dengan perjanjian khusus lah, ya supaya kan ujung-ujungnya harus kondusifnya ke sana. Betul. Selain itu juga yang menjadi concern Bapak ya selaku DPRD hari ini, utamanya kaitannya dengan tupoksi dari Komisi 4 berarti Pak. Ya. Yang sedang Bapak sasar nih, di isu apa sekarang di Kota Tasikmalaya? Kalau pemerintah kan kita tahu nih kemarin dengan kepemimpinan Pak PJ Wali Kota itu sedang lagi concern-concernnya isu soal sampah dan lain-lain. Nah, menurut pandangan DPRD ini, khususnya Bapak sendiri itu menjadi hal yang kontekstual gitu ya, untuk kondisi hari ini, atau memiliki perspektif yang berbeda gitu Pak? Ya. Persoalan. Ya setiap komisi memang ini seninya berbeda-beda. Saya baru 2 komisi ini ya. Komisi 2 2,5 tahun. Terus sekarang di Komisi 4, salah satu pimpinan Komisi 4, saya sebagai sekretaris Komisi 4. Ya kalau masalah harusnya jangan berhenti memang gitu. Kalau kita udah nggak ada masalah, udah sebenarnya itu udah kita stagnan. Ya kan. Ya tentu kan masalah ini kan dengan tujuan positif ya, perbaikan lebih baik gitu kan ke sana, kan perbaikan ke depan. Jadi Komisi 4 ini pelik nih sebenarnya dibanding dengan Komisi 2. Kurang begini. Kalau saya di Komisi 2 itu ngitungnya duit gitu ya, kan pendapatan, ya ekonomi keuangan. Komisi 4 ini ngitung orang miskin gitu. Bagaimana juga di sejahtera. Ya, dari kemiskinan kita juga masih ada PR, ya kan. Dari sisi pendidikan kita masih ada PR. Pendidikan kita ini kalau kita rata-rata itu baru lulus SMP. Baru 9,3 tahun. Kita ini Kota Tasik kalau di rata-rata pendidikan itu baru lulus SMP. Kan PR besar. Padahal 12 tahun kan targetnya. Ya, makanya kan artinya masih banyak orang yang tidak melanjutkan ke SMA. Kan gitu. Ini kan problem ini ya kan. Nah, ini juga jadi PR besar. Terus juga terkait dengan kemiskinan, sosial masyarakat itu juga luar biasa. Jadi kalau ada yang bilang Komisi 4 nih urusannya dari sajadah sampai ramjadah semua masuk ada di situ ya kan. Nah itu sininya memang berbeda-beda ya, bagaimana ini kita jalankan dengan sebaik-baiknya, terutama tadi terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Kita masih tertinggal kemiskinan, makanya waktu itu juga saya ditunjuk sebagai Ketua Pansus pembuatan Perda penanggulangan kemiskinan. Sudah selesai Pak? Udah kemarin tahun 2022. Awal tahun 2022 udah disahkan. Artinya menurut pandangan Bapak ini ada satu hal yang keliru gitu, tidak tepat kebijakan pemerintah Kota Tasikmalaya. Bukan keliru ya, tapi memang kita mesti berproses dari tahapan pendataan sebenarnya. Kita tahu data kemiskinan kita juga waktu itu kan kita amburadul ya kan. Jadi begitu saya masuk kan
Contohnya, kemiskinan kita di angka 13,13%. Masih peringkat pertama sekarang, Pak. Waktu itu gitu kan, enggak waktu itu. Sekarang udah peringkat Kedua. ke Dari tiga bawah. dari bawah. Tiga dari bawah. Iya kan, Berarti gitu. ada peningkatan, Ya kan. Kalau kita tanya, bayi ini bayi atasnya nggak ada waktu itu. Jadi itulah hal-hal yang memang kita kalau bikin perencanaan harus detail gitu. Bagaimana kita waktu itu kita diskusi dengan PJ itu masuk diskusi. Bagaimana kita bisa memberikan obat ibarat orang sakit gitu ya. Kalau memang nggak tahu yang kita obatin alamatnya di mana, orang di mana, umurnya berapa. Nah itu bermasalah. Nah kemarin akhirnya alhamdulillah adanya Resosek, walaupun nggak sempurna gitu kan. Terus kita olah. Nah hari ini udah mulai ada pencerahan bahwa orang-orang miskin ini kita udah punya BNI by address, sehingga ini memudahkan kita untuk memberikan apa itu pencegahannya, atau kalau orang sakit kita berikan obatnya kalau gitu ke sana ya guys. Kebayang kan kalau kita tahu yang miskin jumlahnya agregat tapi nggak tahu alamatnya, program apa yang kita berikan, kan pemerintahnya juga bingung. Saya sebagai anggota badan anggaran juga bingung gitu ya. Kalau sekarang ini kemarin kita beri masukan, kalau nanti udah terpetakan ini tahu alamatnya, kita pecah-pecah, coba kita teliti si A ini berbakat apa, si B apa, si C apa, terus semua satu persatu memang harus begitu. Jadi kita kelompokkan, oh ternyata kelompok ini bakatnya bisa usaha loh. Gitu. Artinya bagaimana kita menganggarkan, ya kan, langsung aja usaha-usaha apa, belikan alat produksinya apa semuanya kita dampingkan begitu, ya kan. Oh yang sini memang ini bakatnya udah ini nggak bisa, ini larinya hanya pekerja, ya kita salurkan. Ya kan, ya model-model gitu nanti kita terapkan sehingga seperti tahun ini kita anggarkan 40,6 miliar untuk kemiskinan sehingga nanti bisa terdistribusi dengan baik. Programnya bentuknya apa aja, Pak? Ya nanti itu makanya kan kemarin tuh baru kan angkanya baru keluar tuh, keluar orang-orang yang BNI by address. Ya nanti kan ada pemberdayaan ini. Jadi artinya program yang kita berikan nanti sesuai dengan kondisi dia gitu. Kalau programnya dia memang cocok di dunia usaha, ya kita dorong, kita kasih peluang untuk menjadikan pengusaha gitu ya. Apakah nanti pemnya ini UMKM, kita kasih alat produksinya apa dan sebagainya nanti dari situ. Ya, artinya harus ada semacam analisis dulu potensi ya. Betul. Berdasarkan komunitas tertentu misalkan, lokus-lokus tertentu. Kadang-kadang juga program pemerintah itu memang sudah ada misalnya kebijakan, tetapi dalam pelaksananya tidak tepat sasaran gitu. Kemudian juga tidak berkelanjutan gitu. Hal semacam ini jangan sampai terjadi apa ya? Betul. Terjadi. Makanya ini pendataan menjadi sangat penting. Nah, kaitannya dengan salah satu apa ya, wewenang juga DPRD dalam menyusun satu kebijakan dalam bentuk perda gitu ya Pak ya. Kita tahu memang banyak perda yang sudah diproduksi gitu ya, untuk ya tentunya untuk men-trigger agar percepatan kesejahteraan itu terjadi kan gitu ya Pak. Cuma kadang-kadang juga kita melihat ada beberapa perda yang dirasakan ini tidak efektif gitu ya Pak. Ya. Itu yang saya Bapak sampaikan tadi. Betul. Tidak efektif gitu ya. Ya. Nah ini kenapa bisa itu terjadi gitu Pak? Apakah itu memang proses perumusannya itu kemudian tidak dipersiapkan dengan matang, atau memang ini persoalannya political will dari pemerintah itu sendiri yang tidak mau menjalankan perda tersebut Pak? Memang yang diproduksi sudah cukup banyak, ya kan? Tadi setuju saya, mulai tadi Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang DPRD kan ada di situ ya, sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi masuk ke legislasi itu. Kalau di daerah berarti peraturan daerah gitu. Terus lagi terbit kemarin Omnibus Law. Sebenarnya Omnibus juga nggak semua jelek sebenarnya. Saya juga pengen bagaimana juga memudahkan investasi masuk ke kota Tasik, dan sebenarnya kota Tasik itu cukup potensi, ya kan. Dilirik oleh apa itu investasi dari luar, ya walaupun kecil gitu ya, tapi luar biasa. Jadi momen ini harusnya kita bisa gunakan sehingga perda-perda nanti yang selama ini udah nggak bisa pakai atau udah nggak sesuai dengan zamannya gitu, mendingan kita hapus. Karena nanti kalau nggak dihapus, itu kan jadi patokan OPD untuk membuat kebijakan.
kan yang melaksanakan eksekutif kan, paling kota dibantu oleh dinas-dinas, itu kan juga bahaya. Jadi betul tadi harus disesuaikan dengan zamannya gitu, dan saya setuju ada beberapa yang terkait omnibus itu memangkas hal-hal yang tidak perlu gitu, yang menghambat gitu, termasuk juga tentang investasi. Jadi saya pinginnya Kota Tasik ini dilirik oleh banyak orang, termasuk kemarin saya udah membuat perda RPIK, Rencana Pembangunan Industri Kota Tasik 2021-2041. Jadi 20 tahun ke depan ini kita udah rancang per 5 tahunnya mau seperti apa. Begitu. Ini harus didukung oleh beda-beda pendukung lainnya, sehingga nanti itu sesuai dengan harapan kita semuanya. Itu luar biasa. Nah, dengan keluarnya kemarin RPK itu, ternyata juga rekan-rekan saya dulu di swasta banyak kan investasi ke Kota Tasikmalaya. Itu luar biasa, ya kan? Artinya ini sebagai surat saksinya Kota Tasik untuk menarik investor. Hal ini pun kalau kita mau buka keran gitu ya, terkait rumah sakit aja. Ya, kemarin kita diskusi dengan kepala dinas. Jangan teriakan bikin rumah sakit itu ada lagi. Padahal kemarin baru 2 rumah sakit besar kita. Erbina sama itu udah sama RSJT kan. Itu luar biasa. Jadi memang apalagi nanti kondisi tol masuk di 2024 atau 2025 ini, exit tol di Kota Tasik, kita akan berpengaruh besar terhadap ekonomi Kota Tasikmalaya. Walaupun hari ini sebenarnya ekonomi Kota Tasik itu cukup baik. Ya, selalu setiap tahunnya saya analisa di atas rata-rata Jawa Barat, ya 5, sampai pernah 6 gitu. Cuma memang kenapa kok ekonominya tinggi, pertumbuhan tinggi, tapi kok yang miskinnya juga tinggi gitu. Itu kan juga harus kita pecahkan. Ternyata memang gini rasio kita masih tinggi, gap-nya masih 0,4. Nah, itu permasalahan lagi di Komisi 4 lagi itu larinya. Gitu ya. Rasio tadi. Memang kan awam mengatakan memang industri hotel, rumah sakit semakin banyak di Kota Tasikmalaya. Tapi ini kemudian kita dihadapkan realitas tadi, angka kemiskinan juga kita masih juara gitu Pak di Jawa Barat ini. Nah, itu kenapa bisa terjadi gitu Pak? Apakah ini tidak terjadi pemerataan sosial ekonomi masyarakat? Lalu apa yang jadi penyebabnya gitu Pak? Nah ini kadang-kadang paradoks gitu, sesuatu yang sangat paradoks gitu. Ya karena tadi kita kan melihatnya di angka gini rasio kita tinggi, itu artinya berarti memang pemerataan kita belum baik gitu ya. Masih di gap-nya tuh jauh ya 0,4 ini. Artinya seluruh investasi yang masuk Kota Tasik, ya apalagi di hotel, rumah sakit, semua tadi yang uang triliunan, itu bukan miliaran nih kalau kita investasi itu belum menetes sampai tingkat masyarakat tingkat bawah. Begitu, hanya dinikmatin masyarakat menengah ke atas. Dan masalahnya di situ. Makanya ini PR-nya. Memang ada beberapa teori yang saya baca di buku itu. Daerah atau kota berkembang, kota itu berkembang ini gitu ya, masuk itu, investasi yang masuk besar-besaran itu memang tidak sekaligus menetes ke bawah, tapi perlu waktu 5-10 tahun baru itu bisa merata. Kenapa? Kita tahu bahwa kalau ada pembangunan seperti halnya investor masuk itu, yang diuntungkan pasti kalangan menengah ke atas, yang punya toko bangunan bukan orang miskin, ya kan? Yang punya ini, yang semua adalah yang diuntungkan di situ. Proses pembangunan itu adalah orang menengah ke atas, orang kaya. Nah, nanti baru berdampak setelah di atas 5 tahun. Saya pernah baca buku begitu memang. Jadi bukan kita maksudnya untuk bersabar, tapi itulah PR kita. Jangan menunggu yang dampak itu, tapi ada hal yang lain tadi yang krusial, yang pendataan tadi, sehingga obatnya tadi segera ketemu tadi. Ya, memang kita harus bersabar ya, konsekuensi sebagai kota berkembang menuju menjadi kota maju gitu. Tapi memang harus ada strategi tentunya Pak ya. Betul. Strategi yang disiapkan oleh pemerintah daerah gitu ya, dalam menyambut momentum tersebut gitu. Jangan sampai kayak tadi misalnya yang membuat gitu ya, pelaksana proyek orang luar, termasuk pekerja-pekerja juga melibatkan luar. Nah ini yang menjadi polemik bahkan juga di tingkat pusat. Ketika misalkan kita berbincang soal pembangunan IKN gitu ya, itu muncul perdebatan gitu ya, bagaimana pelibatan pemerintah gitu ya dalam memberdayakan sumber daya lokal gitu Pak. Nah hal ini tentunya kan harus menjadi perhatian, termasuk juga oleh DPRD, bagaimana kita menyusun satu kebijakan misalnya Pak, agar bisa memprioritaskan warga-warga lokal. Betul. Gitu ya. Nah, ada nggak sepemantauan Bapak gitu ya, kebijakan yang sudah dirancang ke arah sana gitu?
termasuk oleh pemerintah. Ya, itu juga udah tertuang kemarin dengan konsentrasi pemerintah kota. Jadi memang semua harus melibatkan masyarakat. Jadi semua aspirasi masyarakat ini juga harus kembali ke masyarakat, dikerjakannya begitu, sehingga nanti akan berdampak di lingkungan itu. Jadi tadi salah satu contoh sebenarnya nggak boleh kita nunggu dampak dari apa itu investasi pemerintah ini untuk sampai 5 tahun. Jadi nggak apa-apa, itu biarkan saja gitu ya, karena itu pertumbuhan yang cepat gitu ya, investasi masuk. Tapi ada jalan lain juga tadi seperti Kang Egy tadi, bagaimana dengan melibatkan masyarakat, dan itu semua kita udah coba rancang itu di Muslimbang kemarin, sehingga seluruh kegiatan tadi harus melibatkan masyarakat. Jadi supaya nanti dampak keterlibatan masyarakat ini membuat ekonominya dia menjadikan pendapatan. Betul, gitu. Itu yang diharapkan, sehingga ada nilai tambah lah ya. Betul. Nilai tambah gitu. Jadi istilahnya kalau ada pemborong masuk ke sini, kalau pekerjaannya nggak sini, coretnya jangan di ACC lagi lah. Ya. Pekerjaannya tentang Tasik gitu aja ya kan. Dan kadang-kadang juga kan ada semacam stigmatisasi ya memang. Pada satu sisi kita ingin kualitas pembangunan itu bagus, tapi kita belum siap gitu Pak. Nah itu dihadapkan oleh dilema ya. Artinya kan kita kapasitas juga harus dibangun gitu ya. Kompetensi, skill, dan lain-lain. Nah memang kan potret yang cukup menarik gitu. Jadi kota Tasik ini sebagai pusat ekonominya di Priangan Timur, katakan begitu ya Pak. Indikator kemajuan ekonomi di Priangan Timur. Bahkan kita juga kan sebagai semacam yang pusatnya gitu ya, pusat. Bahkan ada wacana juga kita akan jadi ibu kotanya Priangan Timur kan gitu. Nah itu Pak, itu baru sebatas wacana gitu ya. Tapi ini mungkin suatu hal yang wajar kalau dilihat dari perkembangan semacam yang terjadi sekarang ini ya, industrialisasi yang semakin maju, berkembang gitu ya. Nah tentu juga dampak-dampaknya juga yang harus kita mitigasi gitu Pak ya. Betul. Soal misalnya tadi penyakit sosial masyarakat, pengangguran, termasuk pengemis, gitu ya, gelandangan, terus anak jalanan dan lain-lain. Nah ini domainnya Komisi 4 nih. Bagaimana kita mengantisipasi hal itu supaya tidak ada. Kita nggak mau kayak misalnya memang ini suatu hal yang sangat klasik ya Pak ya, ini fenomena yang sangat klasik. Kita masih melihat misalnya kayak di jalan-jalan masih banyak anak jalanan, kemudian pengemis gitu ya. Bahkan ada potret eksploitasi ekonomi, eksploitasi anak gitu ya di Tasikmalaya ini. Jadi badut dan lain-lain kan kayak begitu nih. Ini strategi DPRD dalam menyasar itu gimana Pak? Ya, jadi kota Tasik sebagai kota tujuan ya. Tujuan segalanya. Tujuan investasi, tujuan pengemis. Ya, tadi saya munculkan sebenarnya di beberapa media, memungkinkan loh kota Tasik ini sebagai Singapurnya Priangan Timur gitu kan. Saya begitu kan, dengan saya petakan sebagai kota jasa dan perdagangan kan, itu luar biasa. Jadi orang itu kalau harus melintas kota Tasik dulu baru ke Ciamis, Banjar dan sebagainya kan gitu. Jadi artinya kan itu yang saya coba munculkan wacana itu. Betul, tapi memang itulah PR-nya. PR kita masih cukup banyak terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan sebagai kota tujuan, segala tujuan tadi ya. Banyak juga masuk kemarin yang pengemis masuk kota Tasik dan udah berhasil adanya ke Tasik begini ya. Nanti ini juga ada beberapa hal yang kita udah diskusikan dengan dinas sosial dan sebagainya, sehingga nanti ini minimal bisa mengurangin ya ke sana. Termasuk juga ada beberapa lain yang orang di lampu merah antara yang memberi dan menerima udah ada perdanya, itu luar biasa. Nah tinggal kita mau jalan nggak itu, buat nggak ketika atau enggak dan sebagainya begitu ya. Satu sisi kita belum, tapi dalamnya udah buat itu. Satu sisi kita kan ada amalnya katanya kalau memberikan ya, tapi realisasi. Ini nanti coba kita juga diskusikan apakah nanti juga cocok untuk kita buat atau sebagainya, termasuk nanti tergantung respon dari masyarakat. Jadi kan kalau mau perda ini kan kita juga harus berdasarkan aspirasi dari masyarakat ke sana, sehingga tujuan nanti lebih ke arah yang lebih baik. Banyaklah PR-nya di Komisi 4, jadi ternyata memang luar biasa ya. Iya. Itu urusannya banyak ya, Muara di situ semua di situ. ya Pak ya. Iya. Udah bicara mikirin bagaimana cara mensejahterakan orang dan lain-lain gitu.
Nah ini menarik ya, panjang sekali Pak. Mungkin Pak di sesi terakhir nih Masih ada 10 episode ini, Pak. 10 episode. Betul. Rekomendasi Pak, rekomendasi untuk pemerintah, untuk masyarakat gitu, dalam rangka mewujudkan upaya-upaya bagaimana kita mempercepat kesejahteraan masyarakat, menekan angka kemiskinan khususnya di Kota Tasikmalaya, termasuk juga di daerah-daerah yang berkarakter sama dengan kita gitu Pak, daerah gitu. Kira-kira apa Pak yang harus Ya, rekomendasikan? harus membuka ruang publik komunikasi yang lebih luas. Itu yang pertama. Jangan sampai nanti masyarakat mau komunikasi dengan wakilnya susah, masyarakat mau curhat ke wali kota juga susah. Jadi saya harus menjelaskan ini secara detail. Jadi kalau kita buka ruang komunikasi publik ini secara seluas-luasnya sehingga masyarakat bisa memberikan aspirasinya tanpa batas gitu ya. Tentu nanti DPRD juga akan mengolahnya, terutamanya di DPRD kan, karena kan sebagai representasi dari masyarakat, wakil masyarakat gitu. Jadi seluruh apa yang kita harus kerjakan itulah berdasarkan apa keinginan masyarakat, dan kita menjabarkan sehingga keinginan itu lebih detail dan lebih gampang untuk dilaksanakan. Jadi perda yang kita buat juga harus berdasarkan kondisi masyarakat di Kota Tasikmalaya. Bayangkan kalau contoh sebagai gampangnya saya gitu ya, saya sebagai wakil masyarakat, sebagai anggota DPRD, kalau komunikasi saya dengan masyarakat ini tertutup gitu ya, susah untuk hubungin, Murjani susah dihubungin, sudah telepon susah untuk datang ke rumahnya gitu. Bagaimana saya bisa membuat program yang nanti yang untuk dijalankan oleh masyarakat? Kan nanti nggak sesuai apa yang diinginkan masyarakat A, saya bikin programnya B, kan nggak cocok gitu loh. Yang pasti gak bakal dipilih lagi kalau gitu. Itu nomor 2 sebenarnya. Termasuk juga bukan DPRD aja, termasuk juga sebenarnya seluruh pelayan publik ya kan, kepala dinas, wali kota harus berani memberikan nomor HP-nya ke seluruh masyarakat. Kan itu akan luar biasa nanti, luar biasa. Ya. Saya juga mencoba itu dalam waktu 4 tahun ini, dan ternyata juga seninya luar biasa ya. Ada pusingnya nggak Pak? Ya 6 bulan pertama pusing saya. Ya kan 6 bulan pertama itu tidur jam 4 pagi, jam 3 pagi karena melayanin. Bayangkan kalau saya masuk di 6 grup kelurahan gitu ya. Terus ada 5 atau 3 kelurahan atau diskusi atau mungkin 10 kelurahan diskusi, itu bisa makan waktu sampai jam 3, jam 4 pagi. Tapi begitu udah lewat 6 bulan, intensitasnya juga berkurang sehingga kita kan berkawan aja udah terbiasa. Gitu. Dan ini kalau dilakukan seluruh wali kota, seluruh dinas kan cukup bagus. Gitu ya. Berani masuk di seluruh grup kelurahan lah gitu. Ya kan? Kan harapan masyarakat gitu. Kang ini juga enak kan? Gak usah teriak-teriak ke sana, teriak kan di grupnya gitu ya kan. Ya gitu ke sana. Ya terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Atas kehadirannya dan juga sharingnya di program kita kali ini. Mungkin pada sesi kali ini kita dicukupkan sekian. Sobat ISB sekalian, sampai bertemu di agenda selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bermanfaat untuk masyarakat. Amin, amin Pak Haji.